Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa basa minhum rijalan wa nisaa amma ba'du. Kita bertemu lagi di pertemuan yang ke-20 di Tadarus Qiraah Mubadalah. Sebelum kita Tadarus Qiraah Mubadalah, mari kita bertawasul dan juga memberikan hadiah Fatihah kepada penulis buku Qiraah Mubadalah Kang Fakih Abdul Qadir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Melanjutkan di bab 4 di halaman 231, esensi penciptaan yang sama. Salah satu keyakinan yang berkembang di masyarakat muslim bahwa Siti Hawa alaihissalam itu tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Keyakinan ini mengakar sedemikian rupa sehingga ayat-ayat Al-Quran yang tidak berbicara hal ini pun kemudian ditafsirkan oleh para ulama dengan kisah yang sedemikian gamblang mengenai penciptaan Siti Hawa yang berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Pada gilirannya Nabi Adam alaihissalam, lalu semua jenis kelamin laki-laki dianggap sebagai sumber utama, sementara Siti Hawa lalu semua jenis perempuan dianggap cabang atau bagian dari Adam alaihissalam dan laki-laki. Padahal ayat-ayat mengenai penciptaan mengarah pada manusia secara umum, tidak secara khusus berbicara mengenai Nabi Adam alaihissalam. Tidak juga hanya mengenai manusia laki-laki. Ayat-ayat yang eksplisit ini yang seharusnya menjadi dasar untuk menegaskan mengenai asal-usul kemanusiaan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar menganalisis ayat-ayat penciptaan manusia dari berbagai sumber tafsir klasik dan modern dan membaginya dalam 3 pengelompokan. Pembagian ini menegaskan bahwa banyak sekali ayat Al-Quran tentang penciptaan manusia yang sama sekali tidak membedakan asal-usul penciptaan antara laki-laki dan perempuan. Pertama, ayat-ayat tentang penciptaan segala sesuatu termasuk manusia dari unsur air. Surat Al-Anbiya ayat 30, Surat Al-An'am ayat 99, Surat An-Nur ayat 45, dan Surat Al-Furqan ayat 54. Ayat-ayat ini setidaknya menunjukkan bahwa manusia sebagaimana bagian alam yang lain memiliki unsur air di dalamnya, sehingga tidak mungkin hidup tanpa unsur tersebut. Di antara keempat itu, yang paling tegas adalah surat Al-Furqan ayat 54 sebagai berikut. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alah wa nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dialah yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan hubungan kekeluargaan, dan Tuhanmu itu maha kuasa. Berbeda halnya dari ketiga ayat pertama yang mengungkapkan mengenai segala sesuatu. Surat Al-Furqan ayat 54 ini menggunakan kata al-bashar. Seluruh ulama tafsir mengartikan sebagai manusia yang mencakup laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat ini menegaskan tentang kesamaan asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan sebagai manusia, yaitu dari unsur atau mengandung unsur air. Ayat ini berlaku umum untuk semua manusia tanpa memandang perbedaan ras, suku, agama maupun jenis kelamin. Kedua, ayat-ayat yang berbicara mengenai penciptaan manusia dari unsur tanah atau bisa dimaknai mengandung unsur tanah. Di antara ayat-ayat ini ada yang menggunakan ungkapan penciptaan manusia al-insan seperti surat Ar-Rahman ayat 14, surat Al-Hijr ayat 26 dan 28 sampai 29, serta surat Al-Mu'minun ayat 12. Ada yang dengan ungkapan penciptaan kalian semua kum seperti surat An-Nur ayat 17, surat Toha ayat 55, dan ada juga ungkapan mereka hum seperti surat As-Safa'at ayat 11. Dari ketiga ungkapan ini, yang paling tegas dan jelas adalah ungkapan al-insan yang berarti manusia, yang mencakup laki-laki dan perempuan. Tetapi ungkapan kum dan hum yang secara literal struktur bahasa untuk laki-laki dengan kaidah taghlib menurut para ulama tafsir juga mencakup perempuan. Artinya manusia laki-laki dan perempuan diciptakan dari atau mengandung unsur tanah.
Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati berasal dari tanah. Surat Al-Mu'minun ayat 12. Kelompok ayat-ayat tersebut menegaskan persamaan unsur tanah yang dikandung manusia laki-laki dan perempuan dalam penciptaan. Jadi asal keduanya dan unsur utama yang dikandungnya adalah sama, yaitu tanah. Ketiga, ayat-ayat yang berbicara mengenai penciptaan reproduksi manusia, yaitu melalui sperma yang bertemu ovum lalu menempel di dinding rahim, kemudian diproses menjadi segumpal darah dan menjelma menjadi tulang yang terbungkus daging. Lalu terbentuklah tubuh bayi manusia utuh, yaitu dalam surat Al-Qiyamah ayat 37, surat Al-Insan ayat 2, surat As-Sajdah ayat 8, dan surat Al-Mu'minun ayat 14. Dalam semua ayat secara jelas dan tegas, sebagaimana juga dikatakan oleh para ulama tafsir, menyatakan bahwa manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan melalui proses biologis yang sama, yaitu pertemuan sperma dan ovum. Ayat yang paling luas membahas proses biologis dari penciptaan manusia adalah sebagai berikut. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata ghidhaman fa kasawnal 'idhama lahman summa ansa'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan manusia pada awalnya dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan ia melalui cairan nutfah, ovum yang sudah dibuahi sperma yang melekat di dinding rahim yang kokoh. Kemudian nutfah itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dari ketiga kelompok ayat tersebut bisa ditegaskan bahwa asal-usul kemanusiaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Sebab semua ayat itu berbicara mengenai model-model penciptaan manusia secara umum, tidak mengkhususkan pada laki-laki semata, dan tidak menafikan perempuan. Baik model penciptaan dari unsur tanah, air, tanah, maupun model yang sekarang kasat mata, yaitu penciptaan melalui reproduksi biologis. Dari pernyataan-pernyataan eksplisit ayat-ayat tersebut juga bisa dinyatakan bahwa perempuan sama sekali tidak tercipta atau bersumber dari laki-laki. Tidak ada satupun ayat yang eksplisit yang menyatakan hal demikian. Bahkan ayat yang implisit pun tidak ada sama sekali. Karena itu di sisi penciptaan, laki-laki bukanlah sumber bagi atau juga lebih dari utama perempuan. Sebagaimana disebutkan, ayat-ayat ini banyak sekali maknanya tegas, jelas, dan gamblang. Ayat-ayat ini dengan makna-makna yang muhkam, kokoh atau qat'i yang jelas, seharusnya menjadi dasar bagi seluruh ayat mengenai penciptaan manusia. Satu-satunya ayat yang sering menjadi rujukan bagi subordinasi penciptaan perempuan adalah ayat pertama dari surat An-Nisa. Inilah yang ayat yang dimaksud. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bih wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari esensi yang satu, kemudian menciptakan dari jenis yang sama esensi yang satu tersebut pasangannya, lalu dari keduanya ia mengembangbiakan para laki-laki dan perempuan dengan banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah itu selalu mengawasi kalian. Ayat ini sebagaimana tergambar jelas jika menggunakan pembacaan metode muhkam mutasabbih maupun qat'il dhonni, sama sekali tidak ada pernyataan mengenai penciptaan perempuan dari laki-laki, atau bahkan tidak ada juga pernyataan yang tegas dan jelas penciptaan Siti Hawa dari Nabi Adam alaihissalam. Kata An-Nas berarti manusia secara utuh, laki-laki dan perempuan. Kata ganti kum berarti kamu sekalian, sekalipun secara bahasa adalah bentuk laki-laki, tetapi maknanya adalah umum dan merujuk pada kata sebelumnya, An-Nas. Manusia secara umum artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
menciptakan kalian semua, wahai manusia, bukan menciptakan Nabi Adam saja atau laki-laki saja. Surat An-Nisa ayat 1 ini hanya bicara penciptaan manusia dari nafsi wahidah dan zaujaha. Secara bahasa, kata nafsun artinya diri, jiwa, atau esensi, sementara kata yang kedua artinya adalah pasangan diri tersebut. Tidak menyebut Siti Hawa maupun Nabi Adam alaihissalam, tidak juga laki-laki atau perempuan. Jadi secara literal ayat ini tidak berbicara mengenai penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai yang awal, lalu Siti Hawa diciptakan dari bagian yang ada pada dirinya. Tetapi anehnya, dengan asumsi tertentu yang mengakar di kalangan masyarakat, kata nafsi wahidah ditafsirkan sebagai Nabi Adam alaihissalam, sementara kata zaujaha diartikan Siti Hawa. Sekalipun secara lafal sangat jauh mengaitkan kata nafsi wahidah dengan Adam, begitupun tidak ada satu ayat lain yang mendukung hal demikian. Dari tafsir asumtif ini lahirlah pandangan bahwa Siti Hawa tercipta dari Adam alaihissalam atau Nabi Adam alaihissalam adalah sumber dari Siti Hawa. Pandangan ini lalu digeneralisasi untuk yang lebih umum menyasar hakikat kemanusiaan, bahwa perempuan tercipta dari laki-laki dan laki-laki adalah sumber awal hakikat kemanusiaan, dan karena itu lebih utama dari perempuan. Implikasi dari tafsir ini kemudian seluruh sendi kehidupan perempuan harus ditentukan melalui standar nilai yang dianut laki-laki. Relasi antara keduanya juga diciptakan sedemikian rupa agar laki-laki yang mengatur, mengelola, dan mengontrol. Relasi yang tidak setara ini kemudian melahirkan segala bentuk kekerasan dalam kehidupan perempuan. Baik, itu saja tadarus qiraah mubadalah di malam hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video-video sebelumnya di tadarus qiraah mubadalah. Jangan lupa silakan yang belum subscribe biar mendapatkan notifikasi. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Itu saja, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.